Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari masuk dalam satu teduh sejenak. Renungkan segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oh, labakaya syukur. Oh, nabakara syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajak kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, 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 Kau ditinggikan Tuhan, Kau disembah. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan, sembah Tuhan di tempat Engkau berada, dimanapun Engkau, apapun kondisi dan keadaan, sembah Tuhan. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Oh namanya apa sih, apa kayak apa. Bapa yang sangat baik, tidak ada Allah yang seperti Engkau yang menyertai hidup kami. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, kami tahu persis pada siapa kami percaya, kepada siapa kami berharap. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji-muji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Oh, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan belum pernah timbul hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin.
berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, ada berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman kami katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu sekarang. Dan saatnya kita akan menyaksikan tayangan pengajaran Voice of Pentecost dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah.
Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala rencana Tuhan, rencanamu yang begitu luar biasa, yang kami tahu persis melalui firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah Kau berfirman lewat hamba-Mu, biar rencana-Mu semakin diteguhkan dalam hidup kami. Terima kasih buat pilihan-Mu, terima kasih buat panggilan Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih ya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
masa depan yang penuh harapan. Katakan semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Jemaat GBI Lerjen Suprapto, kita berjumpa lagi. Sudah 1 tahun rasanya sejak bulan Maret di mana virus COVID-19 masuk ke Indonesia dan kita ibadah secara online. Terima kasih buat Pak Gembala yang mengizinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan buat saudara semua jemaat GBI Lerjen Suprapto dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, yang kami sembah melalui anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau masih berikan kepada kami supaya kami tetap setia, tetap kuat, tetap berjaga-jaga dan kami terus mengandalkan satu nama Kristus Yesus Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Beracara di dalam ibadah online kami pagi hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang di rumah-rumah kasih-Mu mengalir, menjamah memberkati kami. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah masing-masing. Satu ayat dalam Yohanes 3 ayat 16, saya pikir ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi, kasih Allah akan dunia ini. Ya. Nah, dari ayat ini saya kasih tema makna penderitaan bagi orang yang dikasihi Allah. Saudara, saya kasih tema makna penderitaan bagi orang yang dikasihi Allah, ya. Tujuan Tuhan datang ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan termasuk saya juga. Nah, itu tandanya bahwa Allah begitu sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Nah tetapi saudara, orang yang dikasihi Tuhan juga tidak lepas yang namanya ujian, tidak lepas yang namanya persoalan, yang tidak lepas namanya penderitaan. Tapi ujian, persoalan, masalah yang saudara hadapi satu tujuan Tuhan, supaya kita datang dan melekat kepada Tuhan, supaya akhirnya hidup kita tidak binasa. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia sendiri mengaruniakan anaknya. Ya, firman yang tadi di dalam Allah, ya, diberikan kepada saudara dan saya, dan firman itu telah menjadi manusia untuk menebus manusia dari semua dosa, mengalahkan maut dan naik ke surga, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga setiap pengikutnya tidak binasa ketika kita bersatu dengan Kristus Yesus, bersatu dengan kematiannya, dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu luar biasa. Maka dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b berkata, Allah itu kasih. Ya,
Allah itu adalah kasih itu. Artinya itu kalau saudara membaca dari Yohanes 17 ayat 24 bahwa Bapa itu mengasihi firman-Nya ya di dalam kekekalan, ya. Bapa mengasihi firman di dalam kekekalan sebelum dunia ada, sebelum penciptaan, sebelum ada manusia. Demikian juga di dalam Yohanes 14 ayat 31 kalau Bapak Ibu bisa baca bahwa firman juga mengasihi Bapa di dalam kekekalan yang dicurahkan dalam Roma 5 ayat 5 yang dicurahkan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi di dalam Bapa, di dalam Allah yang Esa yang kita sembah itu bahwa ada lingkaran cinta kasih dari Bapa kepada anaknya, dari firman atau dari anak kepada bapaknya melalui kuasa kasih Roh Kudus. Nah, sehingga ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ingat, saudara, karena Allah itu kasih dan saudara terus dicintai dan dikasih sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tujuannya supaya saudara tidak binasa. Ya, catat itu saudara. Nah, artinya begini, manusia itu menjadi sasaran kasih Allah. Ya, manusia itu menjadi sasaran kasih Allah. Tetapi di dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata demikian, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, ya kan? Artinya Tuhan juga proses, Tuhan juga bentuk, Tuhan juga tempa hidup saudara dan saya, ya. Supaya apa? Ya, supaya kita bertobat, supaya kita ada di dalam tracknya Tuhan, supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kita harus bergantung kepada Allah yang Esa, yang satu itu, Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Jadi percayalah, saudara, ya, sekalipun hidupmu hari-hari ini sulit karena COVID-19 melanda seluruh dunia, ya kan? Hidup semakin sulit, bahkan mungkin hari-hari ini sebagian daripada saudara juga sedang sakit, entah sakit COVID dan segala atau apapun. Mungkin engkau tidak lebih kaya dari orang lain, mungkin engkau tidak lebih baik, ya, tidak lebih ganteng, tidak lebih cantik dari orang lain. Tetapi ingat, saudara dan saya adalah sasaran kasih Allah. Ya, engkau di rumah-rumah, ingat ini, engkau adalah sasaran dari kasih Allah itu. Nah, Paulus mengingatkan kepada kita dalam Filipi 1 ayat 29 berkata demikian. Filipi 1 ayat 29 berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kasih karunia, kalau kita bisa percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kurang lebih 7 miliar penduduk dunia hari-hari ini. Kalau engkau percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Ya, percaya kepada Yesus, Dia jamin hidup saudara. Dalam Roma 8:1 dan 2 tidak ada penghukuman orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, Yohanes 10:28, Yesus kasih statement begini, cuma Yesus yang berani kasih statement. Aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka dan mereka pasti, ada kata pastinya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya kan? Itulah iman percaya kita kepada Kristus. Sehingga dia berkata, akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran itu. Ya, Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia yang datang, ya, dari buah kandung Maria dan suaminya Yusuf, seorang tukang kayu, dan Yesus kemudian besar, kemudian dia mati,
Dan setelah mati cuma dia, karena cuma satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut, sehingga waktu 3 hari dia mati. Dan di situ dia mengalahkan kuasa maut, dan selama manusia diciptakan tidak ada satupun manusia yang pernah setelah mati bangkit. Tapi Yesus menunjukkan kuasanya, dia bangkit dari cengkraman maut sehingga dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis satu-satunya, dan dia naik ke surga. Nah, iman percaya kepada Kristus itulah yang kita miliki, sehingga waktu saudara dan saya bersatu percaya kepada Kristus Yesus, mati bersama dengan baptisan Kristus Yesus, dan kita akan mengalami kuasa kebangkitan, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan dia. Kita dikaruniai untuk percaya itu, tetapi bukan hanya sekedar untuk percaya, kita juga dikaruniai untuk menderita. Dengarkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan itu diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya untuk memasukkan kodrat ilahi, untuk memasukkan anugerah, karakter ilahi, kita perlu dibentuk, kita perlu diproses, kita perlu ditempa dalam kehidupan. Melalui apa? Ujian, masalah, persoalan, penderitaan. Jadi saudara jangan pernah takut dengan penderitaan. Sebab kalau saudara membaca perjalanan sejarah ya jemaat mula-mula itu, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, tapi tetap juga diproses, tetap juga dibentuk, dan kita akan pelajari nanti. Tapi ingatlah, Korintus berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, dan sesungguhnya Allah sudah memberikan jalan keluar. Setiap persoalan pasti sudah ada jalan keluar, cuma cepat atau lambat, bersabarlah. Ya, ada pepatah, ya bukan, tapi ini bukan di dalam Alkitab, orang sabar disayang Tuhan, ya kan? Proses daripada kehidupan itu ya mengalami buah pertobatan, termasuk di dalamnya kesabaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa maksud penderitaan bagi orang yang dikasihi Allah? Ingat sekali lagi, saudara adalah sasaran kasih Allah, tapi tetap diizinkan ujian. Nah ini kita akan belajari ada 3 poin, ya kan? Kenapa orang percaya yang dikasih Tuhan tetap mengalami penderitaan? Yang pertama, kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata demikian, saya baca buat Bapak Ibu. Jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya begini, ya. Yang pertama, supaya kita tidak terikat dengan dunia. Jadi waktu kita diizinkan masalah, supaya kita jangan terikat dengan dunia ini. Itu ada artinya, sehingga Tuhan izinkan masalah. Seandainya hidup saudara semakin hari, semakin diberkati secara finansial, ya. Umumnya siapapun kita, kecenderungan kita ketika kita diberkati, ya, kecenderungan orang yang diberkati, kecenderungan harta bertambah banyak, kecenderungan orang menjadi sombong, kecenderungan orang menjadi arogan, ya, kecenderungan orang menjadi merasa diri paling berkuasa. Itu yang terjadi. Sehingga kadangkala dalam kehidupan ini Tuhan izinkan ujian, tiba-tiba engkau di PHK, tiba-tiba perusahaanmu bangkrut, tiba-tiba engkau ditipu. Artinya Tuhan sedang memasuki kehidupanmu, Dia izinkan engkau mengalami mungkin secara daging tidak nyaman ketika engkau sudah berusaha sekian lama, ya, membangun satu perusahaan, tiba-tiba engkau ditipu dan engkau hancur. Sesungguhnya waktu engkau ditipu, engkau semakin hari semakin kaya, engkau tidak sadar bahwa kadangkala karakter kita sudah makin berubah. Ya, kita mungkin sedikit menjadi arogan, kita mungkin menjadi lebih sombong, kita mungkin sudah tidak ramah lagi. Maka Tuhan izinkan persoalan. Ketika engkau mengalami persoalan, mungkin engkau mengalami bangkrut, mungkin engkau mengalami kerugian, itu proses yang Tuhan izinkan supaya kita sadar bahwa hidup ini tidak tergantung dengan harta, supaya kita jangan mencintai dunia, ya. Atau
Kalau engkau merasa dirimu sehat, kuat, engkau tidak butuh Tuhan. Ya. Sehingga engkau merasa, wah, mesti gym setiap hari. Mesti olahraga, ya kan? Tapi engkau tidak memperdulikan Tuhan. Ada kesaksian berapa tahun yang lalu di Singapura, ada seorang dokter jantung, diingatkan dia untuk ibadah. Dia bilang, enggak ada guna buat ibadah kepada Tuhan. Yang penting hidup itu sehat, dokter jantung loh saudara. Yang penting hidup itu cari uang, sehat, cari uang. Dia gym setiap hari. Tiba-tiba waktu dia gym, ya, di treadmill, mendadak jantungnya gak enak, sakit. Dia dapat serangan jantung. Seorang dokter ahli jantung. Dia pun terserang penyakit jantung. Akhirnya dia sadar, hidup ini bukan tergantung dengan olahraga. Meski olahraga bagus ya, tidak tergantung dengan engkau mencari kekuatan sendiri. Hidup saudara tergantung dengan Sang Pencipta, Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Tuhan hidupmu binasa. Maka Tuhan izinkan proses supaya kita jangan terlalu mengasihi dunia ini. Ada orang semakin kaya, ya kan? Sehingga kadangkala dia tidak peduli dengan Tuhan lagi, dia tidak mau ibadah lagi. Maka karena Tuhan saking sayang kepada jiwanya dia, kepada rohnya dia, Tuhan izinkan masalah supaya orang itu sedang ditarik hatinya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarlah. Ketika ada masalah datang dalam kehidupanmu, mungkin engkau mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, Tuhan sedang tarik engkau untuk datang dan melekat kepada Dia. Cuma Dia satu-satunya mengasihi saudara dan saya. Sebab saudara dan saya adalah sasaran dari kasih Kristus. Orang yang mengalami sasaran kasih Kristus, Dia tegur, Dia hajar supaya kita tidak hidup dalam kebinasaan. Yang Tuhan mau supaya kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Sang Raja kehidupan itu, ya. Jangan cuma sekedar mencari harta di dunia ini. Ya, Alkitab dalam Matius berkata ngengat dan karat itu akan memakannya. Tapi carilah harta yang di surga, kumpulkanlah harta yang di surga. Apa harta yang di surga itu? Hidupmu menjadi berkat, hidupmu ramah dengan orang lain. Ketika engkau sedang diberkati, engkau juga tidak berubah karaktermu. Engkau semakin hari semakin humble, low profile. Apalagi anak-anak Tuhan. Kita menjadi terang dan garam dunia, ya kan? Menjadi teladan yang disorot oleh semua orang. Gereja harus menjadi terang dan garam di tengah dunia. Jangan kita pun terlena dengan gaya-gaya dunia hari-hari ini. Bergaya boleh, banyak gaya saudara mati sendiri. Ya, ingat itu, banyak gaya saudara mati sendiri. Ikutilah gaya Kristus, orang yang taat, setia sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Yang Tuhan mau itu loh saudara dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama supaya kita jangan terlalu mengasihi dunia ini ya. Tapi kita harus mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10 kita baca. Karena ia, yaitu Allah, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar, aku akan timbul seperti emas. Luar biasa ya. Seandainya Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Yang kedua, penderitaan adalah sarana Allah agar membuat kita semakin bernilai. Jadi yang kedua, harus memiliki pengertian seperti ini saudara. Ketika saudara mengalami penderitaan, penderitaan itu adalah sarana Allah untuk membuat hidup saudara bernilai. Ya, artinya Ayub pun seorang yang sangat luar biasa. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub yang pertama, ya dikatakan ayat yang ke-8, Ayub ini artinya dipromosi sama Tuhan. Dipamerkan kepada iblis. Artinya Tuhan juga mau memamerkan GBI Legend Suprapto. Semua jemaat, semua pengerja, semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan sedang mempromosikan. Ya, Dia izinkan segala sesuatu supaya kita bernilai
dan nilainya ya serupa dengan gambaran anaknya. Itu nilainya. Tuhan berkata dalam Ayub 1:8, lihatlah hambaku Ayub, seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia dipromosi oleh Allah. Ya. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mencari gereja yang akan siap dipromosi, termasuk saudara dan saya. Izinkan dirimu dipromosi Tuhan, tapi ada maksudnya waktu engkau dipromosi. Engkau sedang dikikis Tuhan, engkau sedang dibentuk Tuhan, egomu sedang diangkat oleh Tuhan. Dalam satu malam, ya, kita bisa lihat bagaimana Ayub menerima pelajaran yang sangat-sangat mengerikan sekali. Dalam satu malam anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan meninggal semua. Ya, COVID ini juga banyak memakan jiwa. Ini pun sudah terjadi zaman dulu, saudara. Ya, Ayub diizinkan 10 anaknya meninggal. Tidak berhenti di situ, saudara. Hartanya juga besoknya habis semua. Semua harta, usaha, bisnisnya, ladang-ladangnya, lembu sapinya habis. Semua sirna. Enggak ada lagi bisa dibanggakan. Dan Tuhan belum berhenti di situ. Artinya Tuhan sedang memproses daripada Ayub untuk Ayub dipermuliakan oleh Tuhan melalui proses, melalui masalah. Jadi masalah itu saudara sedang dipermuliakan Tuhan. Tapi ingat, masalah itu juga bisa kebodohan kita, ya kan? Masalah itu ada dari dosa, waktu engkau berdosa, engkau mengalami masalah. Dan juga bisa juga dari iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Juga masalah datang dari kebodohan, ya. Artinya kalau saudara tidak memiliki hikmat, zaman COVID ini saudara merasa diri saudara kuat, kemana-mana nggak pakai masker, nah saudara keserang penyakit COVID itu karena kebodohan, karena nggak berjaga-jaga. Ya. Dan yang keempat maksud saya, diizinkan Tuhan seperti Ayub ini. Diproses, dibentuk, dia padahal jujur, saleh dan takut akan Tuhan. Kemudian proses berikutnya, dia pun kena, mungkin dulu belum dikenal penyakit herpes, semua dari kepala sampai ke kakinya. Semua gatal-gatal, dia garuk pakai beling, saudara. Dan tidak berhenti di situ, istrinya, istri Ayub. Dia berkata dalam Ayub yang kedua, ayat 9, masih bertekunkah engkau dengan Allahmu, kutukilah Allahmu. Mengerikan sekali ya. Berarti istri Ayub melihat ketekunan Ayub. Harta sudah habis, anak sudah meninggal, penyakit pula, istrinya tidak mendukung dia, memberikan kekuatan padahal istrinya sebagai penolong, bahkan teman-temannya pun menjauh dari dia. Ya, ini memang terjadi di dunia ini, siapapun ya. Artinya waktu kita lagi diberkati banyak uang, semua orang datang kepada kita. Ya, ada gula, ada semut, itulah pepatah. Ya, teman-temannya pun menghindar dari dia. Dia diproses, dia dibentuk Tuhan dalam kesendirian. Suatu hal yang tidak nyaman. Ya, tapi Tuhan sedang memproses dirinya. Mengerikan sekali. Tapi istri Ayub dalam pasal yang kedua ayat 9, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Berarti istri Ayub melihat ketekunan, kesetiaan, ketaatan, kesalehan daripada Ayub sang suaminya. Yang harusnya istrinya mendukung dia. Ayub ini orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu perlu siap diproses, dibentuk. Ya kan? Kalau dia berkata ya, yang harus dilakukan juga iya. Jadi hidupilah kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti istri Ayub. Istri Ayub ini kalau mau beribadah jika diberkati. Ibadah itu bukan sekedar mencari berkat. Tapi ibadah yang sesungguhnya, engkau menyelaraskan dirimu dengan kemauan Tuhan. Itu ibadah. Bukan kita paksakan Tuhan melakukan kehendak kita. Kalau saudara membaca dari Mazmur 73, Ayub pun sedikit lagi tergoda dengan orang fasik. Mazmur 73, ya, maksud saya Daud, ya, Daud tergoda dengan orang-orang fasik. Dia bilang begini, ya dari pasal 73 Mazmur dari ayat pertama sampai ayat selesai dikatakan, Tuhan kalau saya melihat orang fasik semakin kuat, semakin sehat, semakin gemuk, bisnisnya bagus, tidak ada masalah, tidak kena penyakit, bahkan dikatakan pencipta langit pun dia tantang.
Tapi dia berkata begini, dia iri dengan orang fasik. Tetapi ketika dia berkata di dalam ayat selanjutnya, ketika aku masuk ruang maha kudusmu. Nah itu menyelaraskan diri dengan maunya Tuhan. Ya, ketika aku masuk ke dalam ruang kudusmu, aku baru tahu sesungguhnya orang fasik sedang menuju kepada kebinasaan. Ke tempat yang licin, tapi aku diproses, dibentuk Tuhan supaya aku jangan sampai mati masuk binasa. Itu dia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah sasaran kasih Allah. Allah itu kasih, ya. Tetapi walaupun kita dikasih Allah, dia proses kita, dia bentuk kita supaya inilah cinta kasih Allah, supaya kita tidak binasa. Dan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Tapi kita akan hidup bersama-sama dengan dia di dalam kekekalannya. Pada saat sangkakala kedua berbunyi, pada saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Sang pencipta, sang pemilik kehidupan ini. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, kalau engkau dibentuk Tuhan, kalau engkau diproses Tuhan, kalau engkau di tempat Tuhan, bukan karena kebodohan, bukan karena dosamu, ya, tapi sadarilah engkau sedang dibuat Tuhan bernilai, berisi, berkualitas. Anak yang kukasih, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Wow. Firman Tuhan kalau kita dalami itu maknanya sangat luar biasa. Ya. Kuasa firman itu berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Suka nggak suka, saudara siap untuk diproses, dibentuk Tuhan. Ada orang kadang-kala jadi Kristen mau cuma berkatnya aja. Berkat nggak usah diminta. Saudara, ketika saudara setia, proses Tuhan dibentuk, berkat sudah tersedia. Berkat yang paling utama, namamu tercantum dalam kitab kehidupan, bukan sakit menjadi sembuh, bukan miskin menjadi kaya. Ya kalau sekedar miskin menjadi kaya gampang, dunia bisa kasih. Pergi ke Gunung Kawi saudara. Ya minta, tapi ingat iblis kalau kasih dia minta tumbal. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia berkorban bagi saudara dan saya, dia mati bagi dosa-dosamu. Dia siapkan hidup yang kekal supaya engkau tidak akan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Saudara dan saya ingat sekali lagi, saudara adalah sasaran kasih Allah. Hari-hari ini kau sedang menderita, ingat ini, engkau adalah sasaran kasih Allah. Engkau dibentuk supaya engkau terus semakin melekat dan cinta kepada Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, kita baca dalam Roma 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Poin yang ketiga, masa-masa penderitaan juga adalah masa-masa kesempatan kita untuk menjadi berkat. Wah. Ya, masa-masa penderitaan juga adalah kesempatan kita untuk menjadi berkat. Orang yang kuat harus menolong yang lemah. Ya, sadari ini. Tuhan meskipun kita alami masa-masa sulit, kita juga wajib. Engkau merasa sulit kadangkala menurut pikiranmu sendiri. Tetapi kalau engkau lihat keluar sana masih banyak orang yang lebih sulit dari saudara. Mungkin kita tidak mampu menolong dengan finansial, dengan ekonomi. Tapi minimal engkau bisa datangi dia. Engkau bisa hampiri dia, engkau taruh tanganmu di atas pundaknya dia, engkau dukung dia di dalam doa. Meskipun engkau sendiri sedang mengalami masalah, mungkin engkau sedang mengalami sakit juga, ada cancer, ada penyakit-penyakit yang lain, yang mungkin hari-hari belum sembuh, ya. Tapi engkau bisa mampu kok mendoakan orang lain. Saudara, saya juga memberikan kekuatan kepada orang yang terpapar COVID. Ya, karena bulan Agustus yang lalu juga saya terpapar COVID. Tapi puji Tuhan, saya tetap kuat, tetap sehat. Saya demam, saya meriang, perut saya sakit, emahnya, kemudian diare pula, napas tarik, sakit, ya kan? Tapi Tuhan sembuhkan saya.
Dan waktu saya sakit juga, tiba-tiba ditelepon ada teman juga, Pak tolong Pak, ada teman sakit Pak, COVID. Dia merasa dirinya sudah enggak kuat lagi, saya berikan kekuatan kepada dia, saya bilang saya pun terkena COVID. Tapi hari ini dengar, engkau tidak akan mati karena penyakit, engkau tidak akan mati karena iblis, tapi yang menentukan hidupmu adalah Tuhan. Jadi tetap setia, tetap percaya, kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang terpapar COVID, saya berikan kekuatan kepada mereka supaya juga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kesempatan. Pokoknya dalam segala hal berikan kekuatan kepada orang, berikan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita Injil, berita kemerdekaan bagi semua orang. Semua orang membutuhkan Yesus Kristus kok. Cuma cara menyampaikannya aja kadang-kala kita kadang-kala kurang bijaksana. Semua orang tidak pandang bulu, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu. Orang membutuhkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus, yakni Allah sendiri. Dia menjadi firman dan firman itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Buktinya dia Tuhan, dia bangkit. Artinya selama ini kuasa maut dipegang oleh iblis. Hari ketiga dia bangkit, dia kalahkan iblis tersebut. Kuasa maut dia kalahkan. Semua orang yang mati tidak pernah bangkit lagi. Pernah bangkit cuma berapa lama, mati lagi dan setelah itu tidak pernah bangkit. Yesus bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi kalau engkau bersatu dengan kematiannya, engkau percaya dulu. Kau bersatu dengan baptisannya, engkau akan mengalami kuasa kebangkitan. Maka di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Kita sudah dimerdekakan dari segala persoalan. Dia katakan di atas kayu salib sudah selesai. Tapi meski demikian orang yang dikasih, dia izinkan masalah supaya kita tetap bergantung kepada dia. Orang yang dia kasih, dia tegur, dia hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Saudaraku, di musim-musim yang sulit, saatnya kita membagi kasih Kristus. Kita menjadi terang dan garam Kristus dimanapun kita berada. Hal-hal yang kecil kita lakukan, tapi kita lakukan dengan kesungguhan hati untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan beracara dengan sangat luar biasa sekali. Ya, saya kadang-kadang dalam pelayanan saya menemukan ada orang-orang yang kadang-kala kena penyakit-penyakit yang serius, ya. Artinya kena penyakit kanker darah, kena penyakit macam-macam. Tapi saya bilang kepada mereka, masih punya hidup kan? Masih punya kesempatan kan? Beritakan Injil. Mereka bisa menguatkan orang lain kok. Kadang-kala waktu kita memberitakan kabar baik, kita sendiri lagi susah. Dan Tuhan bisa bikin mujizat kok. Itu Tuhan kita yang kita sembah. Tapi tujuannya Tuhan yang kita sembah itu. Hidup kita persembahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 3 poin ini saudara, orang yang dikasihi Allah tetap mengalami penderitaan. Supaya kita, yang pertama, agar kita tidak cinta dunia. Agar kita memiliki nilai, kodrat ilahi itu. Ya, karena dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, ini kesempatan kita menjadi berkat. 3 poin itu, lakukan dalam kehidupanmu di masa-masa sulit ini. Dan Tuhan akan berperkara hebat bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba selesai memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar kebaikan untuk GBI Legend Suprapto, buat jemaat-jemaatnya atau siapapun yang menonton ya ibadah online hari ini. Tuhan, lihat hidup mereka, lihat perjalanan mereka, supaya mereka mengerti rencana Tuhan, bahwa mereka adalah sasaran daripada kasih Allah itu sendiri. Orang yang dikasih Allah, dia tidak lepas dari persoalan, dia tidak lepas dari masalah. Itu bukti bahwa Tuhan mencintai mereka, supaya hidup mereka tidak menuju kepada kebinasan, supaya mereka tetap bergantung, setia, takut, taat, dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman mereka. Kasih-Mu menjamah mereka, sebab mereka adalah sasaran kasih Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI Legend Suprapto dimanapun Bapak Ibu berada. Dan seluruh jemaat Tuhan yang menonton ibadah online hari ini. God bless you.
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anak istrinya, dan juga apapun yang mereka rencanakan Tuhan, dan juga segala usahanya Tuhan. Berkati Tuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah mereka semua Tuhan menerima lawatan Roh Kudus-Mu, sehingga banyak cewek-cewek dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana pemerintah membagikan vaksin ya Tuhan. Biar ini boleh berjalan lancar dan tidak ada satupun yang terlewatkan ya Bapa. Berkati juga para medis, aparat keamanan sebagai garis depan Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka Bapa, berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Niko Nyotoro Harjo bersama keempat wakilnya. Berkatilah Tuhan Yesus, baik dalam keluarganya, baik segala usahanya, apapun berbuat Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala CK9 Bapak Sony Wapo ya Bapak, bersama juga anak-anak dan istrinya. Engkau berkati Tuhan Yesus dan kesehatan yang sempurna dengan berkat yang melimpah Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Gembala GB Legend Suprapto Bapak Ger Saragi, biar kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus bersama istri dan juga anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu akan Engkau pakai lebih lagi Bapak. Juga berkati jemaatnya Tuhan, dimanapun jemaat GB Legend Suprapto berada. Curahkanlah Tuhan Yesus berkat yang berlimpah-limpah bagi mereka. Cukupkan segala apapun yang mereka perlukan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan berikan pemulihan Tuhan bagi mereka yang tawar hati, sehingga mereka boleh melihat tayangan ini dan kembali iman mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk WL, singer, pemusik, dan juga soundman ya Bapak. Berkati keluarga mereka, anak istri mereka, berikan kesehatan sempurna, dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah kami, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu
Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.